Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah satu, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Kembali lagi nih di ibadah online. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita siapin hati kita dengan sungguh-sungguh ya. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online. Tuhan, biarlah ibadah online ini kami bisa mengikutinya dengan baik, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Engkau yang memimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada sukacitanya? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Hu, joy. Yuk kita memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit
caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberi persembahan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mama papa kami yang memberikan kami persembahan, supaya persembahan ini dapat membangun gereja kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik bisa memberikan persembahan di QR sebelah sini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak.
waktunya buat mendengar firman Tuhan nih. Siapkan hati dan kita mau menyembah Tuhan lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom Chancy Kids. Nah, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yuk sama-sama kita mau bersatu dalam doa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semuanya ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu lebih dalam lagi untuk memaknai apa arti dari kematian-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang pimpin setiap daripada kami supaya kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, nah hari ini Cici akan cerita mengenai perjalanan ke Emmaus. Nah, Emmaus itu apa sih? Emmaus itu adalah salah satu kota yang letaknya itu sekitar 7 mil atau sekitar 11 kilo dari Yerusalem. Nah, pada hari yang ketiga, berita di mana-mana kalau misalnya Tuhan Yesus itu gak ada di kuburnya, alias kuburnya kosong. Nah, berita itu benar-benar sampai ke Yerusalem, sampai ke semua kota-kota, semua pengikut-pengikut Yesus itu pada kaget karena ditemukan kalau kuburnya Tuhan Yesus itu kosong. Sedangkan dari perjalanan ke Emmaus, ada 2 murid Yesus yang melakukan perjalanan ke Emmaus ini. Dia berbincang-bincang, dia ngobrolin apa sih? Kayak misalnya nih, kamu baru denger nih berita yang sangat hot. Apa ya contohnya? Oh, game ini lagi datang ke Indonesia, atau kartun ini, atau artis ini Blackpink lagi datang ke Indonesia. Siapa yang nggak ngomongin kalau lagi jalan-jalan sama temennya? Pasti kan semua pada ngomongin ya. Nah, sama nih, sama kayak 2 pengikut Tuhan Yesus ini. Dia sama temennya ini serius banget ngomongin tentang Tuhan Yesus. Kayak, oh iya, dia itu kan Tuhan, kita pikir dia yang akan bisa menyelamatkan kita, tapi ternyata dia dihukum mati. Dan beritanya lagi pada pagi-pagi ditemukan bahwa kuburnya kosong. Jadi nggak ada yang ketemuin Tuhan Yesus di mana ya. Karena kuburnya kosong, dia udah mati. Akhirnya semua yang ada di kota itu, yang ada di negeri itu membicarakan tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu udah mati, tapi kuburnya kosong, nggak ditemukan. Di mana ya Tuhan Yesus? Akhirnya pada saat 2 pengikut Yesus yang namanya Kleopas ini dan satu temennya ini, dia itu lagi berbincang-bincang, seru banget pokoknya. Tiba-tiba ada yang nyamperin dia, satu orang ini dia berbincang-bincang, dia nanya, "Hei, apa yang kamu bicarakan?" Lalu si Kleopas ini menjawab sambil bingung, "Loh, kamu tinggal di mana? Emangnya kamu nggak tahu ya berita tentang itu Tuhan Yesus yang mati disalibkan?" Bingung dong, kayak itu kan berita kan terkenal banget, tapi kok ini ada satu orang tiba-tiba nyamperin kita lagi ngobrol, nggak tahu berita tentang itu, kan aneh banget ya. Kayak kamu nih misalnya tinggal di Indonesia, baru kemarin kemerdekaan, tapi dia nggak tahu apa sih yang kamu bicarakan. Oh iya, kemarin merdeka gitu loh ceritanya. Nah, jadi sama 2 orang ini tuh bingung, si Kleopas sama temennya tuh bingung, loh kok ini ada ya, masih ada orang yang nggak tahu tentang kematian Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu terkenal banget. Kenapa Tuhan Yesus terkenal? Karena dia melakukan banyak sekali mujizat. Dia mati di atas kayu salib, dan sampai mujizat-mujizat yang lainnya itu banyak banget deh. Sampai kayak semua orang tuh tahu kalau Tuhan Yesus itu penyembuh, Tuhan Yesus itu membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Akhirnya sepanjang perjalanan mereka terus tuh berbincang-bincang, dan tiba-tiba satu orang ini bilang kayak, "Bodoh sekali kamu, bukannya kamu tak tahu kalau misalnya memang anak dari Allah itu
harus memang dihukum mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu akhirnya satu orang ini yang mereka nggak tahu, mereka tuh nggak bisa mengenali satu orang ini tuh siapa sih. Dia kenapa tiba-tiba menceritakan tentang kitab Musa, kitab nabi-nabi yang lain. Pokoknya sepanjang perjalanan ke Emmaus itu 11 kilo deh. Coba kamu bayangin 11 kilo tuh dari mana ke mana ya. Pokoknya sepanjang perjalanan itu dia tuh ngebahas tentang kitab-kitab suci, tentang perbuatan-perbuatan ajaib, tapi mereka masih nggak tahu siapa yang nyamperin dia, siapa yang membahas tentang Tuhan Yesus kepada dia lagi gitu kan, dia bingung ya makanya ya. Nah, akhirnya kita baca ya, di dalam Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah, lalu satu orang itu menjawab seperti itu. Dan dia mulai menjelaskan seluruh kitab suci dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Akhirnya hari sudah sangat malam. Nah, kita lihat nih ya, hari sudah sangat malam. Mereka terus berjalan. Mereka menjelaskan kayak kenapa mereka tuh dihukum mati. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka, di mana akhirnya udah mau di satu tempat nih. Tapi pokoknya ini tuh udah mau deket nyampe lah. Tapi itu udah malam banget. Akhirnya Kleopas sama temennya ini mengajak satu orang ini untuk makan di rumahnya. Gak makan juga sih, tapi kayak diajak lah, ayo sini kita masuk ke dalam satu tempat dulu. Akhirnya dia duduk bersama-sama. Lalu kalian sadar gak? Sebenarnya dia ini adalah Tuhan Yesus. Nah, akhirnya pas mereka duduk bertiga, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Lalu mereka berdua kaget, tiba-tiba matanya dibukakan. Dan mereka sadar kalau misalnya ternyata yang mereka ngobrol selama 7 mil, selama 11 kilo itu adalah Tuhan Yesus. Kalian bisa bayangin? Tapi mereka baru sadar kalau misalnya Tuhan memecah-mecahkan roti dan menceritakan berkat. Padahal harusnya kalau Tuhan Yesus udah menceritakan segala kitab-kitab suci, segala perbuatan-perbuatan mukjizat, kira-kira kalau kalian jadi Kleopas dan temannya, kalian sadar gak kalau itu tuh Tuhan Yesus? Karena kan yang mereka tahu ini, oh Tuhan Yesus udah bangkit dan tapi nggak tahu nih kemana ya gitu. Tapi kalau misalnya kira-kira kalian ini menjadi Kleopas dan temennya, kalian lagi melakukan perjalanan yang jauh dan lagi ada berita yang sangat terkenal ini, tapi kalian nggak sadar kalau itu Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apakah kalian bakal langsung mengenali itu Tuhan Yesus atau enggak? Tapi Cici percaya kalau misal kalian ini dengar cerita firman Tuhan, banyak dengar kitab-kitab suci, banyak mendengarkan firman Tuhan, kalian pasti peka sama suaranya Tuhan Yesus, sama apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus menjelaskan itu, dia juga bilang, bukankah memang anak Mesias harus diserahkan untuk menerima kemuliaannya? Nah, itu udah jelas banget kalau misalnya cuma Tuhan Yesus doang yang bisa melakukan mukjizat itu, dan Tuhan Yesus doang yang bisa menceritakan segala apa yang ditulis. Contoh, kalau kalian nulis nih PR nih, terus tiba-tiba kalian lupa tulis nama kalian. Tapi kalian udah ngeliat kan tulisan kalian kan? Kalian menyadari nggak kalau itu tulisan kalian? Kalian harusnya menyadari kan kalau itu adalah tulisan dia. Sama kayak misalnya Tuhan Yesus udah menulis segala kitab-kitab suci. Dan kalau kita baca setiap hari, kalau kita mengenali setiap hari, kita akan tahu kitab-kitab suci itu adalah tulisannya Tuhan Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Tuhan Yesus. Gak perlu kan kalian menjelaskan cerita lagi sepanjang 11 kilo untuk mendengarkan firman Tuhan lagi berulang-ulang kali kan. Nah, makanya teman-teman di sini kita sama-sama belajar untuk mengetahui apa arti dari pesan-pesan Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika dia mengatakan, aku sudah mati, aku sudah bangkit. Bukankah itu hal yang harus kita percayakan? Lalu, pas Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, dia baru sadar kan kalau itu Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus itu menghilang di hadapan mereka. Lalu mereka langsung kaget, loh, oh iya, ternyata itu Tuhan Yesus yang kita ngomong dari tadi loh. Akhirnya mereka langsung keluar dan mereka langsung menyampaikan, mencari murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dia langsung bilang, tadi aku ketemu sama Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus nemenin aku perjalanan ke Emmaus. Kalian lihat gak? Itu Tuhan Yesus.
Dan akhirnya Tuhan Yesus benar-benar nampak, Tuhan Yesus benar-benar ada di hadapan orang-orang. Dia menunjukkan ada kakinya yang bekas paku, ada tangannya yang berlubang. Nah, itulah semuanya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apakah kalau kalian nih, Tuhan Yesus udah mau naik ke surga, apakah kalian harus mempercayai wujud Tuhan Yesus baru kalian percaya sama Tuhan Yesus? Apa kalian cukup sampai sekarang aja kalian rajin berdoa, rajin ke gereja walaupun Tuhan Yesus gak ada di samping kanan kiri kita? Mereka percaya karena mereka melihat. Apakah kita bisa percaya kalau kita tidak melihat Tuhan Yesus? Nah gitu, kita sama-sama renungin ya teman-teman semuanya. Yuk, kalau gitu kita sama-sama buka di Alkitab kita di Lukas 24 lagi. Ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia dan waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, inilah sekian munculnya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit di hari yang ketiga. Oke, cerita Cici sampai di sini. Kita semua mau percaya, kita semua mau berdoa kalau Tuhan itu benar-benar bangkit. Gak harus Tuhan Yesus menunjukkan wujud dan rupanya di depan kita. Karena kita percaya sama apa yang ditulis sama Tuhan Yesus. Kita percaya, kita baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita mengenali suara Tuhan Yesus, kita mengenali apa isi dari Alkitab itu sendiri. Yuk sama-sama kita mau berdoa, kita mau belajar satu hal di sini. Dalam perjalanan ke Emmaus ini adalah hal yang sangat luar biasa, hal yang benar-benar kita nggak pernah dengar sebelumnya, tapi kita tahu kalau misalnya Tuhan Yesus itu menampakkan diri, Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Oke. Semua yang percaya, sama-sama kita mau berdoa, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami banyak hal. Tuhan, Engkau yang baik, yang rela mati di atas kayu salib, dan akhirnya pada hari yang ketiga, bangkit setelah kubur kosong. Tuhan, Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu. Tuhan, kami mau percaya bukan karena kami melihat, tapi kami mau percaya sebab kami mempelajari banyak sekali hal-hal di Alkitab, hal-hal yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena firman Tuhan hari ini, Engkau mengajarkan kami banyak sekali hal. Kalau kami mau percaya, kalau kami mau sungguh-sungguh, kami mau lebih dalam lagi untuk percaya kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang melakukan banyak sekali mujizat. Maka ketika Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau bisa melakukan apapun. Segala sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tapi kami percaya Tuhan, kami akan mengenali-Mu, kami akan selalu dekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak yang baik, jadikan kami anak-anak yang semakin taat, jadikan kami anak-anak yang makin cinta Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cici sampai di sini. Kita sama-sama mau melanjutkan aktivitas kita yang selanjutnya. Bye. Oke, nah sekarang kita mau ayat hafalan. Jangan lupa dihafalin ya sebagai salah satu syarat absensi kalian. Kita sama-sama mau belajar satu lagu untuk ayat hafalan kalian. Oke, kalian pasti pernah dengar lagu ini ya. Kita sama-sama dengerin ya. Sama-sama kita mau nyanyi bareng. Ia akan bangkit di atas debu. Mataku sendiri menyaksikannya. Ayub 19
dan nyanyi sekali lagi. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Mataku sendiri menyaksikannya. Ayub 19:25-27. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Oke, nah untuk aktivitasnya buat kelas Madya dan kelas Tunas, kalian harus mengerjakan Blue Cat yang ada linknya di bawah bio ini ya. Atau scan kode yang ada di layar kalian ya. Jangan lupa dikerjain. Dan untuk anak-anak yang di bawah kelas Madya dari Batita, Balita, dan Pratama, kita semuanya akan mengerjakan aktivitas yang udah akan dijelaskan sama Cici satu ini. Oke? Jangan lupa dikerjain ya untuk syarat absensi kalian. Oke. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik, pada video kali ini kita belajar dari perjalanan ke Emmaus ya. Nah, kalian boleh siapin 2 lembar kertas, yang satu bulan lebih keras, yang satu bulan lebih tipis, supaya nanti jadi lebih keker. Lalu adik-adik siapin pensil warna untuk nanti kalian mewarnai, lalu spidol untuk nanti kalian outline, pensil untuk ngegambar, lem, penghapus, dan juga gunting ya. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Nah, kalau kalian gak jago gambar, boleh nih kalian jiplak aja dari Google. Jadi kalian ngegambarnya ngejiplak nggak apa-apa. Kalau mau sama kayak Cici, kalian bisa capture foto ini ya, karena Cici jiplaknya dari sini. Nah, ini kayak Cici udah jiplak semuanya udah jadi, terus Cici warnain. Nah, kalau udah selesai warnain, kalian boleh gunting ya. Semuanya digunting. Nah, setelah gunting, itu kan tadi kalian kan cuman kecil ya gambarnya. Berarti kan masih ada sisa kertas. Nah, sisa kertasnya itu kalian tempel Tuhan Yesusnya aja. Jadi kayak kalian ukur dengan rapi, terus jadi kertas itu jadi tatakan Tuhan Yesusnya itu. Nah, untuk kertas yang satunya lagi yang gede, nah itu kalian tempel si 2 anak itu. Nah, terus Cici ukur kira-kira Tuhan Yesus itu sepanjang apa, terus kalian gambar aja asal-asalan, soalnya nanti juga dihapus. Ya, terus kalian lipat dan kalian gunting sesuai dengan garis yang tadi kalian udah buat. Guntingnya jangan lupa dari dalam ya, jadi bukan yang dari luar. Jadi nanti kan kayak ada bolong gitu. Nah, jadi si kertas yang buat tatakan Tuhan Yesusnya itu bisa masuk. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih. Lalu nanti kalau sudah selesai, kalian bikin bubble, terus kasih pertanyaan. Kayak contohnya, di manakah bisa kita dapatkan keselamatan, atau di manakah bisa aku cari keselamatan. Nah, terus nanti di pinggirnya itu yang buat kalian geser, kalian tulis geser untuk menjawab, atau geser untuk jawaban. Jadi nanti kalian bisa mainin deh, di mana bisa aku cari keselamatan. Ya di dalam Yesus, seperti itu. Sampai jumpa di video kreativitas selanjutnya. God bless you. Adik-adik jangan lupa kerjakan aktivitas utamanya dan kirim ke guru masing-masing sebagai syarat absensi. Nah, sekarang kita mau berpisah satu dengan yang lainnya. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau telah melakukan kami pada hari ini. Sekarang tiba saatnya kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau mengumpulkan kami minggu depan di ibadah onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye Chancy Kids, see you next time. God bless you.